Hello Study Mates, kembali lagi di Let's Study, Your Study Partner. Kali ini kita bakalan bahas materi mengenai eksponen dan akar. Tentunya dalam subtes pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh BDI PT Infomedia Nusantara. Oke, sebelum kita masuk ke materi, pertama-tama kenalin dulu teman-teman semuanya. Aku Abdan Muhtadi, biasa dipanggil Abdan. Aku merupakan mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia angkatan tahun 2024. Nah, di sini aku juga alhamdulillah pernah mendapatkan beberapa penghargaan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Tapi di sini aku coba colek 3 diantaranya. Yang pertama, alhamdulillah aku pernah meraih nilai SNBT untuk masuk ke FEB UI, yaitu di skor 726 kurang lebih. Nah, terus kemudian alhamdulillah aku pernah menjadi lulusan terbaik ketika SMA, yaitu di MA Arisalah Padang, Sumatera Barat. Dan yang terakhir, aku selipin dikit di bidang non-akademik, yaitu aku pernah terpilih satu di antara 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia versi Indonesia Student Leadership Camp 2023 yang diadakan oleh Human Development Universitas Indonesia. Next. Oke, jadi kita hari ini bakalan belajar apa aja sih? Nah, di sini udah ada beberapa poin yang aku buat memudahkan target objektif pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, kita tentunya bakal mengenal tentang eksponen beserta sifat-sifatnya. Nah, seperti yang sebelumnya aku pernah mention bahwasannya ya setiap awal-awal kita kalau kenalan sama orang itu ya tentu kita harus tahu dulu namanya siapa, terus kemudian dia atau kalau mungkin dia mungkin sekelas sama kita nih atau sesekolah dia kelas berapa atau dia sehobi nggak sama kita. Nah, setelah kita udah kenal hal-hal mendasar, misalnya kayak rumah di mana, barulah kita mungkin harus lebih mengenal lagi dia lebih dalam melalui sifat-sifatnya. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami orang tersebut. Nah, begitu juga dengan belajar. Nah, terutama kita belajar eksponen. Setelah kita kenal nih eksponen itu apa, situlah kita harus belajar juga sifat-sifatnya ini apa. Supaya kita jadi lebih mudah memahami materi eksponen ini, teman-teman. Next. Kita bakalan kenal dengan makhluk yang kedua, yaitu yang bernama akar, beserta sifat-sifatnya. Tentunya supaya kita bisa lebih memahami si akar ini. Oke, jadi ada 2 makhluk yang akan kita pelajarin, yaitu eksponen dan akar, beserta sifat-sifat dari mereka berdua. Nah, jadi bonus nih teman-teman. Di materi kali ini kita bakalan kenalan sama 2 orang, yaitu eksponen dan akar gitu loh. Jadi tentunya bakalan banyak insight-insight yang sangat menarik yang bakal teman-teman dapatin setelah nonton video ini. Dan yang terakhir itu adalah syarat-syarat rasional akar beserta cara merasionalkannya. Nah, jadi teman-teman, akar ini punya sifat salah satunya yaitu dia tuh harus rasional, teman-teman. Nah, gimana cara merasionalkannya? Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara untuk merasionalkan akar. Seperti itu, teman-teman. Next. Oke, yang pertama kita bakal kenal dengan orang pertama yang bernama eksponen. Eksponen itu apa sih? Nah, mungkin teman-teman, mungkin ada beberapa dari kita yang mungkin agak asing mendengar istilah eksponen ini sendiri. Tapi kalau seandainya aku bilang bilangan berpangkat, teman-teman semua pasti langsung ngeh, oh ini mah saya udah belajar, oh ini mah gue udah tahu segala macamnya gitu kan. Nah, basically eksponen itu sama dengan bilangan berpangkat. Nah, jadi kalau secara pengertiannya, eksponen atau bilangan berpangkat adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Maksudnya dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang adalah ya bilangan berpangkat ini 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, ini bilangan yang sama berulang-ulang sebanyak 4 kali. Jadi makanya dia jadi 3 pangkat 4. Seperti itu teman-teman, yang nanti hasilnya adalah 81. Seperti itu. Nah, FYI juga konsep eksponen ini bilangan yang sama diulang-ulang ini
dia pertama kali ditemukan oleh seorang filsuf dan matematikawan asal Prancis yang bernama René Descartes. Seperti itu teman-teman. Oke, next. Itu pengertiannya. Nah, sekarang kita coba kenal lagi nih lebih dalam sama si eksponen ini dengan cara kita pelajari sifat-sifatnya. Oke, sini ada banyak sekali sifat-sifat dari eksponen itu sendiri. Nah, sini aku bakal coba jelasin overview singkat satu persatu. Nantinya kita bakal coba mahamin lagi dengan latihan-latihan soal. Yang pertama, bilangan perkalian bilangan berpangkat. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya nanti bisa A dipangkatkan M tambah N. Dengan syarat si A-nya harus sama, alias bilangan basisnya harus sama. Bilangan basis ya bilangan utamanya. Misal 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2, nanti kita bisa buat 2 pangkat 5 tambah 2, 7. 2 pangkat 7, seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa juga dibuktiin. Emang benar sama kalau aku buat 2 pangkat 5 hasilnya sekian, aku kaliin dengan 2 pangkat 2 yaitu 4, hasilnya bakalan sama nggak dengan 2 pangkat 7 ini? Nah, boleh teman-teman buktiin dan hasilnya pasti bakalan sama. Next, masih dengan basis yang sama juga, kalau seandainya bilangan tersebut berbentuk atau operasinya berbentuk pembagian, maka dia akan berubah jadi kurang. A pangkat M per A pangkat N hasilnya bakal jadi A pangkat M dikurang N, seperti itu. Dengan syarat si A-nya tidak boleh 0, seperti itu teman-teman. Kalau ada bilangan berpangkat, next, sifat yang ketiga, kalau ada bilangan yang berpangkat kita dikaliin, seperti ini. A pangkat M dipangkatkan lagi sama N. Ya udah kita tinggal kaliin aja, nggak usah ambil pusing teman-teman. Next, ada pangkat dari perkalian. Nah, kalau seandainya di perkalian nih, dalam kurung A kali B pangkat N. Nanti pangkat N-nya untuk kedua-duanya. Jadi A pangkat N kali B pangkat N, seperti itu. Begitu juga dengan pembagian. Nanti pangkat N-nya buat kedua-duanya. Oke? Nah, kemudian ada juga kalau bilangan berpangkat 0. Nah, pokoknya ingat aja teman-teman, bilangan apapun yang pangkatnya 0 hasilnya adalah 1. Dengan syarat si basisnya ini nggak boleh 0 juga. Karena nanti bakal jadi tidak terdefinisi. Ini 1000 misalnya, 1000 pangkat 0 hasilnya bakalan 1. 1, 2, 4, 7 pangkat 0 hasilnya bakalan sama dengan 1. Pokoknya semua yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Oke, next. Kalau bilangannya negatif, ya udah kita tinggal tambahin 1/4 aja. Oke, tinggal tambahin 1/4. 5 pangkat min 4 berarti ya udah 1/5 pangkat 4. Nah, yang di bawah nanti negatifnya hilang. Kalau pangkat pecahan, kalau pangkatnya pecahan, nanti kita akan hubungkan dia dengan akar, teman-teman. Nah, kita lihat di sini, misalnya A pangkat M, misalnya 2 pangkat 3/2. Nah, nanti teman-teman harus ingat yang yang menjadi pembilang itu adalah yang nanti menjadi pangkatnya. Yang menjadi penyebut adalah yang nanti menjadi akarnya. Misal 2 pangkat 3/2. Berarti yang menjadi pembilang menjadi pangkatnya 2 pangkat 3. 2-nya menjadi akar 2. Jadi karena kalau 2 juga kita nggak perlu nulis ya. Nggak perlu nulis. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir kalau pangkat 1 adalah bilangan itu sendiri ya 1000. Pangkat 1 ya hasilnya 1000 juga. 999 pangkat 1 hasilnya 999 juga. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, nantinya sifat-sifat ini bakalan, sebenarnya ini emang banyak banget. Tapi teman-teman seiring teman-teman sering mengerjakan latihan soal, teman-teman juga nanti bakalan terbiasa. Dan juga tujuan dari adanya sifat-sifat ini, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membantu kita dalam mengerjakan soal. Karena nggak mungkin kan kalau kita hitung satu-satu tanpa menggunakan sifat seperti itu teman-teman. Fungsinya. Oke, next, akar. Kita berkenalan dengan orang kedua, yaitu si akar, si temennya eksponen. Kenapa aku bilang temennya eksponen? Karena teman-teman bisa lihat bahwasannya si akar ini merupakan kebalikan dari si eksponen tadi. Kenapa kebalikan? Contoh, 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 4. Tapi
Kalau aku buat 4 akar pangkat 2, hasilnya berapa? Si 2. Makanya dia kebalikan dari si akar ini, teman-teman. Nah, akar itu kebalikan dari eksponen ini, teman-teman. Nah, jadi makanya nggak usah pusing. Ibaratkan perkalian. Perkalian misalnya 2 dikali 2 sama dengan 4. Perkalian itu ada yang bilang bahwasannya dia adalah kebalikan dari pembagian. Kenapa? Karena hasilnya ini kalau kita buat 4 dibagi 2, hasilnya adalah sama dengan 2. 4 dibagikan dengan ini, hasilnya adalah ini. Seperti itu kan, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu juga akar dan eksponen. Nah, jadi teman-teman nggak usah diambil pusing, anggap aja ini adalah kebalikannya. Oke, sini kita ada beberapa sifat-sifat dari akar. Sebenarnya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak si eksponen tadi, teman-teman. Sini ada beberapa. Yang pertama, kalau akar dari perkalian. Kalau akar dari perkalian itu misalnya ada A kali B di dalam akar. Nah, kalau perkalian berarti nanti masing-masing bilangan tuh mendapatkan si akarnya. Berarti akar A dan akar B. Seperti itu, teman-teman. Oke, kalau akar pembagian sama juga. Kalau ada pembagian terus dalamnya ada akar, berarti akarnya untuk masing-masing bilangan. A, B. Seperti itu, teman-teman. Ya, yang penting B-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau B-nya 0 di sini kita susah mendefinisikan bilangannya. Jadi namanya nanti itu bilangan tidak terdefinisi. Seperti ini dari lambang ya, teman-teman. Jadi teman-teman, sebagian orang ada yang mengatakan lambang ini adalah, ini mungkin sedikit FYI aja ya. Sebagian orang mungkin ada yang mengatakan lambang ini artinya tidak terhingga. Tak terhingga. Dan ada juga yang mengatakan tak terdefinisi. Lantas yang mana yang benar? Ini kalau menurut pribadi aku. Dan yang aku dapatin selama belajar baik selama SMA maupun sampai di jenjang perkuliahan. Nah, di sini yang benar adalah tidak terdefinisi. Karena apa? Karena seperti ini. Biasanya lambang seperti ini itu dipakai buat contohnya kayak 5 dibagi 0. Banyak yang bilang 5 dibagi 0 itu adalah tidak terhingga. Karena 5, ada 5 nih, 5 buah kue. Kita bagi ke 0 orang. Nanti dia bakal nggak terhingga 000 segala macam. Apakah itu nggak terhingga? Jadi sebagian peneliti ada yang bilang bahwasannya si 0 ini 5 bagi 0 ini sebenarnya tuh ada bilangannya, ada nih. Cuman nggak bisa didefinisikan aja dengan bilangan matematika. Seperti itu, teman-teman. Makanya dibuat ini sebagai bentuk dia nggak didefinisikan, tapi ada. Itu aja, tapi ada. Nah, seperti itu, teman-teman. FYI aja. Oke, next. Ini kalau ada akar kuadrat dari pangkat. Nah, ini berkaitan juga dengan yang aku bilang tadi bahwasanya si akar ini merupakan kebalikan dari eksponen. Kalau ada akar A pangkat 2, kita akarkan, ya otomatis udah si pangkat 2 terus kita akarin lagi ya dia udah maju nih. Dimundurin lagi. Ya dia bakalan tetap di tempatnya lagi gitu loh. Itu analoginya. Jadi ya ujung-ujungnya nanti hasilnya bakalan tetap A gitu loh. A mutlak ya. Berarti apapun kondisinya nanti dia bakalan A mutlak alias positif. Seperti itu, teman-teman, kalau akar kuadrat dari pangkat. Dan yang terakhir adalah akar dari pangkat N. Akar dari pangkat N ini tadi yang sempat aku mention juga, kalau teman-teman lihat mirip kan sama ini. Set sama ini. Mirip dengan ini, cuman dibalikin aja. Oke. Next, itu ada syarat-syarat rasional. Ini ada di objective learning kita yang ketiga tadi. Ada berapa syarat rasional dari si bentuk akar ini? Yang pertama, mungkin aku coba overview aja. Yang bagian-bagian bawah ini nggak boleh 0, teman-teman. Akar 0 apaan? Kita nggak ada yang tahu seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua, tidak ada bilangan negatif dalam akar. Oke. Karena gini, teman-teman, 4 akarnya berapa? 2. Tapi kalau min 4 akarnya berapa? Apakah 2? Belum tentu. Oke. Apakah min 2? Enggak juga, karena min 2 dikali min 2, 4.
2 dikali 2 juga 4. Jadi min 4 itu nggak ada akarnya. Jadi dia nggak rasional, seperti itu teman-teman. Next, ada perkalian dan pembagian akar memenuhi sifat akar. Oke, ini iya oke, maksudnya dia harus memenuhi sifat dari akar tadi. Jangan sampai kita menyalahi sifat-sifat tadi atau buat sifat sendiri seperti itu ya. Jangan sampai kita kenal sama teman kita udah tahu sukanya A, nggak suka B, kita tiba-tiba kita maksain, lu harus nggak suka C, lu harus suka D. Ya siapa kita gitu kan, karena mereka yang nentuin, seperti itu. Next, ini ada akar dalam penyebut harus dirasionalkan. Nah ini teman-teman, jadi dalam bilangan akar ini kita nggak boleh taruh yang namanya akar di bagian bawah. Kalau ada akar bagian bawah, kita harus rasionalkan dengan cara mengalihkannya dengan akar sekawan. Ini namanya akar sekawan, teman-teman. Akar sekawan itu, ini akar 2 nih. Kita kaliin dengan akarnya sekawan. Kawannya ini, ya ini. Akar 2 juga per akar 2. Nanti hasilnya bakal jadi akar 2 per 2, seperti itu. Nah, hilang kan akar di penyebutnya, seperti itu teman-teman. Next, ada juga penyederhanaan bentuk akar. Kalau misalnya akar 18 nih. Nah sebenarnya ini kita sama dengan sifat yang ini tadi. Nih, kalau teman-teman lihat, ini sama kan? Oke, jadi 18 ini kita cari nih perkaliannya. Dan yang penting ada yang bisa diakarin, yaitu 9 kali 2. Apa yang bisa diakarin ya si 9 ini? Jadi berapa? Jadi 3. Jadi kan di sini 9 kali 2 kan. Nanti sama dengan akar 9 kali akar 2. Benar nggak? Ya kan? Sama dengan ini kan? Berarti akar 9 itu berapa tadi? 3 kali akar 2. 3 kali akar 2 ya? 3 akar 2. Seperti itu teman-teman. Oke? Next. Nah, di sini tadi kita belajar tentang syarat-syarat rasional akar ya. Sekarang kita belajar gimana sih cara kita merasionalkannya. Pertama, tadi dengan cara basically kita harus menyederhanakan si akar yang gede tadi. Apa akar gede tadi? Misalnya 20. Ini akarnya besar kan? Kira-kira ada nggak ya bilangan yang kalau dikaliin hasilnya 20 dan bilangan tersebut bisa diakarkan, yaitu di sini akar 4 dan akar 5. Jadi 2 akar 5 seperti ini, sama seperti yang barusan aku jelasin. Teman-teman nggak perlu pusing sama pengertian ini. Mungkin jujur aku juga awal-awal perlu mikir juga nih maksudnya apa ya. Ya teman-teman ya udah mikirnya intinya sederhanain aja. Semakin sederhana si akar tersebut ya berarti dia bentuknya semakin rasional, seperti itu teman-teman. Oke, kasus yang kedua, kalau ada akar di bagian penyebut, ya sudah aku mention juga tadi bahwasanya kita akan membuat yang namanya akar sekawan. Misalnya di akar B dikali A per akar B kali akar B per akar B, ya nanti hasilnya bakalan pasti hilang nih penyebutnya. Nah tapi nih bagaimana kalau seandainya dia ada tanda tambah di sini? Sama teman-teman, tetap dikalikan akar sekawan, cuman tandanya kita ubah dari yang awalnya positif ke negatif. Nah setelah itu tinggal kita operasikan, nanti bakal hilang nanti akar di penyebutnya ini. Paham nggak teman-teman? Oke, berlaku juga nantinya untuk yang ketika bentuknya A per B kurang akar C. Kalian akar sekawan juga, cuman akar sekawannya tambah. Bedanya itu aja, selang-seling aja teman-teman. Kalau tambah nanti akar sekawannya kurang, kalau kurang nanti akar sekawannya tambah, seperti itu aja. Berlaku juga nanti buat ini, akar B kurang akar C. Berarti akar sekawannya akar B tambah akar C per akar B tambah akar C. Sesimpel itu aja sih sebenarnya teman-teman. Intinya jangan sampai ada akar di bawahnya, seperti itu. Oke, biar lebih paham, coba kita langsung ke latihan soal. Ini aku sudah salin latihan soalnya ke sini. Oke, pertama kita langsung aja ya. Jangan lupa untuk kita menulis ulang soal supaya lebih mudah mengingatnya. Jika nilai X kurang 5 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat ditambah Z kurang 9 kuadrat hasilnya sama dengan 0, maka nilai dari X tambah Y dikurang Z itu berapa? Sebenarnya gampang banget teman-teman.
Teman-teman kalau lihat ini mungkin awalnya rada pusing, tapi semakin teman-teman terbiasa, ini sudah simpel banget. Tinggal kita pisah-pisahin aja, set, terus sama dengan 0. Oke, yang pertama, X kurang 5 pangkat 2 sama dengan 0. Oke, sini karena ada pangkat, gimana cara kita ngilangin pangkat? Kita akarkan, ya kan tadi, supaya pangkatnya hilang kita akarin kedua ruas. Ini hilang, tinggal X kurang 5, 0 akar 0, ya nanti hasilnya 0 juga. Jadi X-nya kita dapat 5. Oke, dapat X-nya 1. Begitu juga dengan si Y-nya. Y kurang 2 pangkat 2 sama dengan 0. Kita akarkan, terus nanti bakal jadi Y kurang 2 sama dengan 0, Y sama dengan 2. Oke, dan yang ketiga sama juga dengan Z seperti itu. Z kurang 9 akar 2 sama dengan 0, kita akarkan. Z kurang 9 sama dengan 0, Z sama dengan 9. Sudah dapat ini, tinggal kita jumlahkan. X tambah Y kurang Z. Berarti X kita 5 ditambah Y kita 2 dikurang Z kita 9. 7 dikurang 9 sama dengan min 2. Ya, hasilnya adalah min 2. Begitu teman-teman. Oke, gampang lah ya. Masih gampang. Kita next ke soal berikutnya. Jadi ini tadi hasilnya min 2. Oke. Manakah nilai X yang memenuhi persamaan berikut bla 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 bla. Oke. Kita langsung kerjain. Tenang saja teman-teman, tidak ada yang susah di dunia ini selagi kita mau berusaha. Oke, ini tetap tenang dan fokus. Kita salin soalnya. Kita disuruh mencari X. Oke, nilai X-nya berapa? Dari soalnya persamaannya 2 pangkat X tambah 2 dikali 2 pangkat 3X sama dengan 2 pangkat 8. Oke, tadi sifat logaritma, sifat akar yang udah kita pelajarin adalah ketika basisnya sama, terus kemudian pangkatnya berbeda dan dia perkalian, bisa kita jumlahin pangkatnya. Berarti 2 pangkat X tambah 2 tambah 3X sama dengan 2 pangkat 8. Oke, ini karena basisnya sama bisa kita coret. Sisa di sini X tambah 2 tambah 3X sama dengan 8. Oke, kita operasikan 4X tambah 2 sama dengan 8, 4X sama dengan 6, X sama dengan 6 per 4 atau 3 per 2. Oke. Sini kita lihat teman-teman, jawabannya ada di 6 per 4 itu D, 3 per 2 itu C. Oke. Gampang lah ya. Kak, kenapa basisnya ini dicoret pas sama? Ya karena itu adalah syarat gimana cara kita ngerjain persamaan eksponensial, teman-teman. Nah, jadi persamaan eksponensial itu intinya adalah kita samakan dulu basisnya supaya bisa kita coret dan kita jumlah operasikan pangkat-pangkatnya, nanti baru kita cari nilainya. Oke. Masih gampang, teman-teman? Semoga gampang lah ya. Oke. Kita next ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini jujur agak tricky, teman-teman. Tapi kalau teman-teman setelah ini aku yakin teman-teman semua bakalan sedikit mind blowing ya dengan soal ini. Karena jujur aku awalnya seperti itu. Sedikit mind blowing dengan soal ini. Jadi kita disuruh mencari nilai dari si soal ini ya. Kita salin lagi seperti biasa. Tambah 2018 tambah 2017 pangkat 2 per 2017 pangkat 2 tambah 2. Oke. Pertama, aku punya saran. Sarannya adalah cara mengerjakan ini tuh dengan memisalkan. Memisalkan apa? Misal kita misalkan si 2018 itu dengan A, 2017 itu dengan B. Oke? Aku coba pelan-pelan sedikit ya. Sekarang setelah kita misalkan ini, kita coba masukin ini ke dalam
persoalnya kita tadi. Oke, kita masukin. Berarti 2018 A dikurang B pangkat 2 ditambah A tambah B pangkat 2. Sini, sorry. Ini B kuadrat tambah A kuadrat. Atau sebenarnya sama aja dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Biar lebih mudah aja, biar sesuai alfabet. Oke, setelah kita buat ini, sebenarnya ini kita harus hafal dengan yang namanya identitas aljabar. Oke, ini teman-teman semua harus ingat ya. Aku buatin. A kurang B kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB. A tambah B kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Oke? A kuadrat tambah B kuadrat apa, Kak? Ya, nantinya kita bakalan substitusiin ke sini. Oke? Gitu. Nah, ini teman-teman semua harus ingat. Aku coba lingkarin. Oke. Kita mulai dari yang ini dulu. A kurang B kuadrat dulu. Oke. Tenang, tetap tenang. Kita tinggal substitusiin aja nilainya. A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB ditambah A tambah B kuadrat di sini adalah A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB per A kuadrat tambah B kuadrat. Sama dengan sini ada yang bisa dioperasiin di atas ini. Bisa kita coret ya, dua ini ya. Min 2AB plus 2AB habis. Berarti A tambah A kuadrat tambah B kuadrat tambah A kuadrat tambah B kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat. Sebenarnya bisa kita sederhanain. Nantinya ini bisa jadi 2 kali A kuadrat tambah B kuadrat. Karena kenapa 2 kali? Ya karena A tambah B kuadrat ini 2 kali. Oke, 2 kali A kuadrat tambah B kuadrat set per A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sini teman-teman bisa coret set. Nah, dapatlah nanti hasilnya 2. Wah, padahal soal kita tadi sepanjang ini teman-teman. Hasilnya sesimpel 2. Oke, gampang ya ternyata ya. Nah, maka dari itu teman-teman, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ingat di sini adalah diantaranya tadi yang perlu teman-teman ingat. Yang perlu teman-teman ingat tentunya sifat itu yang paling penting, sifat dari eksponen dan akar, karena ini yang nantinya bakal memudahkan teman-teman untuk mengerjakan soal-soal SNBT. Terus kemudian juga rasionalitas si akarnya tadi. Karena nanti teman-teman kalau teman-teman tidak merasionalkan bentuk akarnya, teman-teman bisa dianggap salah hasilnya. Dan yang terakhir dari pembahasan soal, teman-teman bisa lihat di sini, kita mulai dari yang terakhir ya. Teman-teman bisa ingat rumus yang ini. Dengan nanti tinggal substitusiin aja. Terus juga kemudian ini gimana cara pengerjaannya, menyamakan basisnya. Dan juga yang terakhir ini, kalau ada sama dengan 0, teman-teman tinggal pisah-pisahin aja. Oke? Mungkin sekian. Baik, mungkin sekian untuk materi pembelajaran kita pada kali ini. Sekali lagi, aku mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BDI PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai bahan pembelajaran ini. Kemudian, adik-adik semuanya juga bisa nantinya mengakses latihan soal, pembahasan, dan bahan pembelajaran lainnya, tentunya nanti di deskripsi yang sudah disediakan. Dan juga jangan lupa teman-teman semuanya bisa banget untuk dukung Let's Study, baik secara finansial melalui rekening yang sudah tersedia di slide, ataupun secara non-finansial dalam bentuk teman-teman semuanya share bahan pembelajaran ini kepada
teman-teman di sekolah ataupun keluarga yang nantinya bisa bermanfaat bagi mereka. Dan juga jangan lupa teman-teman semuanya untuk follow akun media sosialnya Let's Study, baik di Instagram, TikTok, X, Twitter, maupun lain-lainnya. Agar teman-teman semuanya nanti bisa mendapatkan update-update terbaru mengenai Let's Study ini. Dan terakhir, jangan lupa banyak berlatih, banyak berdoa, semoga teman-teman semuanya bisa dimudahkan dalam menjawab soal UTBK SNBT tahun ini. Thank you teman-teman semuanya, see you in the next video, bye-bye.